Halo teman-teman YouTube, selamat datang di saluran ini. Hari ini kita akan kembali ke bumi 3,5 miliar tahun yang lalu. Ada apa di bumi saat itu? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Pada skala waktu 3,5 miliar tahun yang lalu, tata surya dan bintang-bintang di sekitar terletak di dalam gugus bintang atau di bagian-bagian lain galaksi Bima Sakti. Konsep distribusi materi dalam ruang antar bintang dan struktur galaksi mungkin tidak berbeda secara signifikan dari kondisi saat ini. Meskipun secara keseluruhan, galaksi dan tata surya terus mengalami evolusi dan pergerakan. Radiasi kosmik dari berbagai sumber di alam semesta, seperti supernova dan aktivitas inti galaksi, mungkin mempengaruhi kondisi di sekitar tata surya. Selain itu, nebula gas dan debu di sekitar tata surya dapat memainkan peran dalam proses pembentukan planet dan benda langit lainnya. Proses evolusi tata surya melibatkan pergeseran dan perubahan dalam distribusi massa dan materi di sekitar bintang pusatnya. Piringan protoplanet yang mengelilingi matahari menjadi tempat pembentukan planet, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Tata surya mengalami perubahan dinamika sepanjang miliaran tahun. Interaksi antar planet dan gaya-gaya gravitasi menyebabkan perubahan dalam orbit dan posisi relatif planet-planet. Kita kembali ke bumi kita tercinta. Kehidupan di bumi 3, miliar tahun yang lalu berlangsung pada periode yang disebut sebagai Archean, yang merupakan bagian dari eon Prakambrium. Pada saat itu, bumi masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Beberapa ciri utama kehidupan bumi pada masa itu melibatkan mikroorganisme primitif seperti bakteri dan archaea. Beberapa aspek kehidupan di bumi 3, miliar tahun yang lalu melibatkan bentuk kehidupan paling awal diperkirakan berupa bakteri dan archaea yang hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti dalam air panas vulkanik dan lingkungan laut yang mendalam. Pada masa itu, atmosfer bumi belum mengandung banyak oksigen dan gas-gas seperti metana, amonia, dan karbon dioksida. Lingkungan bumi pada saat itu cenderung sangat panas dan tidak stabil. Organisme pertama diduga merupakan bentuk-bentuk kehidupan sederhana yang terdiri dari sel-sel prokariotik yang tidak memiliki inti sel dan organel sel yang terbungkus membran. Ini adalah bentuk kehidupan primitif yang tidak memiliki nukleus dan struktur sel yang kompleks. Kehidupan pada masa itu mungkin lebih bersifat kimia daripada biologis, dengan molekul-molekul organik yang berinteraksi dan membentuk struktur kompleks yang dapat dianggap sebagai prekursor kehidupan. Mikroorganisme pada periode ini berkembang melalui pertumbuhan dan pembelahan sel yang merupakan dasar dari reproduksi biologis. Meskipun fosil dari periode Archean sangat langka, beberapa penelitian telah menemukan bukti fosil mikroorganisme yang mungkin berasal dari waktu itu. Misalnya, formasi batuan di Australia Barat mengandung fosil stromatolith, struktur batuan yang terbentuk oleh aktivitas mikroba. Stromatolith ini diyakini dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan mikroba pada masa Archean. Mikroorganisme pada masa itu mungkin bereproduksi dengan cara membelah sel dan pertumbuhan teritorial. Hal ini terlihat dari bentuk stromatolith yang terbentuk ketika lapisan-lapisan mikroorganisme menumpuk dan membentuk struktur batuan. Aktivitas mikroba pada periode Archean diyakini memainkan peran penting dalam mengubah komposisi atmosfer bumi. Bakteri fotosintetik yang hidup dalam masa itu mungkin memproduksi oksigen sebagai hasil sampingan dari fotosintesis, yang seiring waktu dapat mengaruhi komposisi atmosfer secara signifikan. Meskipun mikroorganisme pada awalnya bersifat prokariotik, seperti bakteri dan archaea, evolusi seiring waktu mungkin telah membawa munculnya kehidupan eukariotik. Sel kariotik memiliki inti sel dan organel sel yang dikelilingi membran dan merupakan bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Lingkungan pada masa Archean mungkin sangat ekstrim, dengan suhu yang tinggi, aktivitas vulkanik intens, dan kadar oksigen yang rendah. Organisme pada masa itu kemungkinan telah mengembangkan adaptasi untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang sulit. Penting untuk diingat,
bahwa pengetahuan kita tentang kehidupan pada periode ini terbatas dan bersifat spekulatif. Bukti fisik bertahan dari 3, miliar tahun yang lalu sangat langka, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik perkembangan awal kehidupan di bumi. Beberapa fosil mikroorganisme tertua yang ditemukan berasal dari batuan sedimen yang berasal dari periode ini, memberikan petunjuk tentang bentuk kehidupan yang mungkin telah ada pada saat itu. Itulah sedikit pemahaman lebih dalam terkait kehidupan bumi 3, miliar tahun yang lalu. Jangan lupa, kami ingatkan untuk memberitahu kami di komentar apa yang Anda pikirkan, atau jika Anda memiliki saran topik untuk video mendatang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.